SM Store, amanah dalam muamalah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani fillah, pada minggu yang lalu kita sampai ke Al-Muhajiruna ilal Madinati. Al-Muhajiruna ilal Madinati, halaman 96. Al-Bara radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala Abu Bakr, yani di sini Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abu Bakr madha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu hatta atayna al-Madinah laylan. Al-Bara bin Azib ini salah satu dari golongan Al-Ansar. Dia berkata, qala Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq menceritakan kepada Al-Bara bin Azib, madha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu. Yani Rasulullah SAW ketika hijrah bersama aku, katanya Abu Bakar Siddiq. Wa ana ma'ahu hatta atayna al-Madinah laylan, sampai ke kota Madinah pada malam hari. Fanaza'ahu al-qawm ayyuhum yanzilu alaihi. Ini orang-orang Al-Ansar, setiap orang dari orang-orang Al-Ansar menginginkan Rasulullah SAW agar duduk di rumahnya. Di sini disebut fanaza'ahu al-qawm ayyuhum yanzilu alaihi, yani setiap orang di antara orang-orang Al-Ansar menginginkan bahwa Rasulullah SAW duduk di rumahnya, tinggal di rumahnya. Yani mereka setiap orang mengatakan ta'ala Rasulullah ila baitina. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni anzilu al-laila ala bani Najjar ahwal Abdul Muttalib akramahum bidzalik. Kata Rasulullah SAW, aku akan tinggal di rumah Bani Najjar, karena Bani Najjar ini adalah ada hubungan dengan Rasulullah SAW. Karena Abdul Muttalib, jadinya Rasulullah SAW yang pertama, yaitu ibunya dari Bani Najjar. Maka Rasulullah SAW ingin duduk di rumahnya salah satu dari orang-orang Bani Najjar, akramuhum bidzalik, dimuliakan sama Rasulullah SAW mereka itu, familinya tadi, yaitu Bani Najjar. Rasulullah SAW ke hijrah itu orang-orang Madinah mengatakan setiap orang agar dia duduk di rumahnya masing-masing. Salah satu menginginkan Rasulullah duduk di rumahnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan da'uha fa innaha ma'murah, kata Rasulullah SAW. Biarkan untaku nanti yang akan mencari rumah siapa yang aku tinggal, karena dia ma'murah. Ma'murah artinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani untanya tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana dia akan duduk. Itu di situ Rasulullah SAW akan tinggal di situ. Da'uha fa innaha ma'murah, katanya Rasulullah SAW. فخرج الناس حين دخلنا المدينة في الطريق على البيوت والغلمان والخدم. Waktu kata Abu Bakar Siddiq, waktu kita masuk ke kota Madinah, di jalan-jalan itu banyak orang-orang yang menjemput Rasulullah SAW, yaitu di alal buyut, di rumah-rumah, wal ghilman, anak-anak kecil-kecil, wal khadam, pembantu-pembantu, yaqulun, mereka berkata, Allahu Akbar, ja'a Muhammad Rasulullah. Mereka mengatakan Allahu Akbar, ja'a Rasulullah. Kalau tala al-badru alaina itu tidak sahih, ghair sahih, tidak ada. Karena di situ mengatakan tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i. Thaniyatil wada' itu
di perjalanan antara kota Madinah sampai Tabuk, bukan perjalanan dari Makkah ke kota Madinah. Jadi di bukunya Al-Imam Ibnu Qayyim Zadul Ma'ad jilid yang ketiga disebut itu bahwa riwayat Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i tidak benar, tidak ada. Yang ada ya ini yang benar, bahwa Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah, ahli Madinah, penduduk kota Madinah dari antara Al-Aus wal Khazraj telah menjemput Rasulullah SAW di jalan-jalan, hatta walaupun anak kecil-kecil dan di atap-atap rumah, dan mereka sambil berkata, Allahu Akbar, ja'a Muhammadun Rasulullah, Allahu Akbar, ja'a Muhammadun Rasulullah. Wa bata inda Bani Najjar. Rasulullah nginap di rumahnya Bani Najjar. Waktu Rasulullah SAW, insyaallah di sini akan dijelaskan bahwa ketika untanya Rasulullah SAW itu duduk, yakni barakal jamalu, untanya Rasulullah SAW duduk di sebelah rumahnya Abu Ayyub al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari. Abu Ayyub al-Ansari ini kunyanya, dia terkenal dengan kunyanya itu Abu Ayyub al-Ansari. Namanya Khalid bin Zaid. Sebetulnya namanya Khalid bin Zaid. Akramahu Allah Subhanahu wa taala binuzuli Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Abu Ayyub al-Ansari karena Rasulullah SAW tinggal di rumahnya. Hunal bait, katanya Rasulullah SAW. Di sini aku akan bangun rumah-rumahku, yakni rumah-rumah istri-istrinya. Dan juga hunal masjid, kata Rasulullah SAW. Di sini masjid yang terkenal sekarang dengan Al-Masjidun Nabawi. Nanti saya akan ceritakan tentang masalah bina Al-Masjid An-Nabawi. Wa bata inda Bani Najjar falamma asbaha intalaqa hatta nazala haitsu amar. Waktu Rasulullah SAW ketika Rasulullah tinggal di rumahnya Bani Najjar, falamma asbaha, waktu pagi hari, intalaqa hatta nazala haitsu amar. Dan di situ perintahkan untanya tadi yang saya katakan tadi. Qala al-Bara wa kana awwal man qadima alaina minal muhajirin Mus'ab bin Umair. Orang yang pertama yang datang di antara orang-orang muhajirin dari kota Makkah, kota Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair. Sebetulnya sebelum Mus'ab bin Umair 1 tahun telah datang Abu Salamah. Abu Salamah, Abdullah ibn Abdul Asad telah datang ke kota Madinah sebelum mereka berhijrah 1 tahun. Saya ceritakan minggu yang lalu, yaitu suaminya Ummu Salamah. Disebut di sini orang yang pertama yang datang Mus'ab bin Umair dari golongan al-Muhajirin. Faqultu lahu ma fa'ala Rasulullah SAW. Al-Bara bin Azib ini bertanya kepada Abu Bakar Siddiq yang menceritakan cerita ini. Ma fa'ala Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Faqala huwa makanu ashabu ala athari. Rasulullah SAW masih di kota Makkah waktu itu bersama aku, katanya Abu Bakar Siddiq. Dan orang-orang al-Muhajirin sebagian besar mereka sudah pergi ke kota Al-Madinah. Rasulullah SAW tinggal di kota Makkah masih. Kemudian thumma atana ba'dahu Amr bin Kulthum. Kemudian datang sahabat Rasulullah SAW yang buta, yang bernama Amr bin Kulthum, yang disebut oleh Allah Abasa wa Tawalla. Nazal Abasa wa Tawalla karena Amr bin Kulthum ini, dan dahulu dia buta. Thumma ata ba'dahu Ammar bin Yasir. Kemudian datang setelah itu Ammar bin Yasir, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Bilal ibn Rabah. Thumma atana ba'dahum Umar bin Khattab fi 20 rakiban. Kemudian setelah mereka itu datang Umar bin Khattab bersama 20 orang. Thumma atana ba'dahum Rasulullah SAW wa Abu Bakar ma'ah. Kemudian datang Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq. Yang Rasulullah SAW terakhir. Hakadha al-qaid. Begitulah pemimpin yang hebat, yang bijak, yaitu dia yang terakhir. Apabila ada kebakaran atau ada banjir,
Bukan pemimpin yang keluar dulu. Yang keluar dulu yaitu rakyat dulu, kemudian pemimpin terakhir. Maka dari itu banyak kita mendengar bahwa pemimpin itu sering apabila kecelakaan dia meninggal karena dia terakhir. Begitulah orang-orang yang bijak. Untuk Rasulullah SAW, dia waktu hijrah dia yang terakhir bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan dia menyuruh sahabat-sahabatnya agar hijrah sebelum beliau berhijrah. Hijrah Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya anaknya Rasulullah SAW Zainab radhiyallahu taala anha. Zainab ini adalah anaknya Rasulullah SAW yang pertama, yang paling besar. Ibunya Khadijah binti Khuwailid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zaid bin Haritha. Rasulullah SAW berkata kepada Zaid bin Haritha radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Haritha adalah pembantu Rasulullah SAW, sahabatnya. Ala taji'ani bi Zainab. Wahai Zaid, apakah engkau mau membawa Zainab ke kota Madinah? Karena Zainab ini dikawini oleh Abil As bin Rabi'. Wa Abil As bin Rabi' waktu itu masih kafir, tidak masuk Islam. Tidak masuk ke dalam agama Islam waktu itu. Maka Rasulullah SAW menginginkan anaknya itu Zainab agar ke kota Madinah. Maka dia berkata kepada Zaid bin Haritha, ala taji'ani bi Zainab, apa engkau bisa membawa Zainab ke sini? Qala bala, katanya Zaid bin Haritha, iya bisa ya Rasulullah. Qala fa khudh khatimi fa'tiha iyyah. Rasulullah SAW waktu punya khatim, punya cincin, dikasihkan ke Zaid. Ini kasihkan kepada Zainab. Kalau ente ketemu sama Zainab, kasihkan dia. Khatimnya Rasulullah SAW. Bukan khatim yang dipakai oleh Rasulullah SAW, dibikin stempel itu. Bukan, Muhammad Rasulullah itu yang terkenal, Muhammad bawah, Rasul tengah-tengah, Allah di atas. Itunya khatimnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pakai khatim itu di sini, jari ini. Yang kanan, kalau pakai khatim. Ini lain, ini khatimnya Rasulullah SAW yang diberikan kepada Zainab tadi. Falam yazal yaqul falam yazal yatalattaf hatta laqiya ra'i'an. Zaid pergi ke kota Makkah, sembunyi dia sampai ketemu dengan seorang pengembala kambing, ra'iyan. Faqala liman tar'a? Engkau kambing-kambing ini punya siapa? Engkau mengembala kambing ini untuk siapa? Kambing-kambing siapa ini? Faqala li Abil As. Ini untuk Abil As. Abil As yaitu suaminya Zainab. Abil As bin Rabi'. Faliman hadhil ghanam? Kambing-kambing ini untuk siapa? Milik siapa? Qala li Zainab binti Muhammad. Ini miliknya Zainab binti Muhammad, yakni Zainab binti Rasulullah SAW. Fa'atahul khatam, maka dikasihnya kepada pengembala kambing tadi cincinnya Rasulullah SAW. Ini kasihkan Zainab, katanya Zaid bin Haritha. Hatta kana lail, waktu malam hari, kharajat ilaih, Zainab keluar dari rumahnya menuju ke Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini dahulu, yakni pembantu Rasulullah SAW, duduk bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebelum kawin sama Khadijah, dan waktu di zaman sebelum diutus oleh Allah SWT sebagai Nabi, Zaid bin Haritha ini bersama Rasulullah SAW. Jadi Zaid bin Haritha ini tahu bayinya Zainab ini, yakni dianggap seperti anaknya. Fa'atahu al-khatam hatta kana al-lail kharajat ilaihi farakibat wara'ahu hatta atat. Maka Zainab menunggangi unta di belakang di belakang Zaid bin Haritha menuju ke kota Madinah, dibawa oleh Zaid bin Haritha menuju ke kota Madinah. Hatta atat, sampai datang. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulaha hiya afdal banati usibat fiyya. Waktu Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Zainab ini adalah anakku yang terbaik karena dia telah mendapatkan musibah-musibah gara-gara aku, kata Rasulullah SAW. Hiya afdal banati usibat fiyya, yakni afdal banati, paling utama di antara anak-anakku, karena dia
menderita banyak penderitaannya karena suaminya belum masuk ke dalam agama Islam. Nanti istrinya ini, suaminya nanti akan masuk ke dalam agama Islam kemudian hari. Tapi sekarang masih kafir. Hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Wa fi syahri Safar, di bulan Safar, min as-sanati ar-rabi'ah asyrata min mab'ats Nabi SAW, dari tahun 14 dari Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi. Ijtama ahli Makkah ala ahlu Makkah ala amrin 'azimin majtama'u ala mithli qat. Orang-orang Makkah, pembesar-pembesar Makkah telah berkumpul. Tidak pernah pembesar-pembesar Makkah berkumpul seperti itu, pentingnya. Wa dzalika annahum ijtama'u fi daril Dadwa. Mereka itu dahulu Qusay itu datuknya Rasulullah SAW yang keempat. Dia bangun di kota Makkah Darun Nadwa, seperti MPR, DPR gitu, bangunan. Apabila mereka ingin sesuatu, ingin perang, orang kawin, itu kumpul di Darun Nadwa ini. Maka waktu Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW mau hijrah kota Madinah, pembesar-pembesar Quraisy dan orang-orang ahli Makkah itu kumpul di Darun Nadwa ini untuk membicarakan tentang hijrahnya Rasulullah SAW ini. Wa ta'aqadu ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ra'i kana ra'i Abi Jahal. Pendapat ini dahulu pendapatnya Abu Jahal. Ra's Quraisy fi dzalikal waqt, dia kepala Quraisy waktu itu. Qala Abu Jahal berkata, Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Abul Hakam, dinamakan di kunyahnya Abul Hakam. Namanya Amr bin Hisham. Qala Abu Jahal, wallahi inna li fihi ra'yan ma arakum waqa'tum alaihi ba'd. Demi Allah, saya telah mendapatkan sesuatu pikiran, kalian tidak akan nyangka-nyangka apa yang saya katakan ini. Karena ini yang paling hebat, yakni pendapat yang paling hebat. Qalu wa ma huwa ya Abul Hakam? Apa itu ya Abul Hakam? Yang kunyahnya dia Abul Hakam. Qala ara an ta'khudh min kulli qabilah fatan syabban jalidan nasiban wasitan fina. Kata Abu Jahal, kita akan memilih setiap qabilah, yaitu pemuda, maksudnya bangsa Quraisy, yakni bangsawan. Setiap qabilah seperti Bani Makhzum satu, Bani Hashim satu, Bani Taim satu, Bani Abdul Asad satu, kata diambil satu-satu dari pemuda yang kuat, yang hebat, yang berani. Katanya Abu Jahal, qala ara an na'khudh min kulli qabilah fatan syabban. Fatan itu yakni pemuda umurnya 18, 19 itu. Jalidan, mempunyai kekuatan, yakni tidak gampang menyerah. Jalidan yakni orang yang tahan pukulan. Nasiban yang mempunyai nasab yang tinggi. Wasitan fina ini mempunyai kedudukan dan bangsawan, maksudnya begitu. Tsumma nu'ti kulla fatan minhum sayfan shariman tsumma ya'maduna ilaih. Kemudian kita setiap pemuda ini kita kasih pedang yang tajam. Shariman artinya pedang yang tajam. Sayfan shariman, pedang yang tajam. Tsumma ya'muduna ilaih. Kemudian pergi menghadapi Rasulullah SAW dan dibunuh. Bagaimana membunuhnya? Fayadribunahu bi dharbata rajulin wahid fayaqtulunahu wa nastarih minhu. Yani bukan satu orang yang membunuh Rasulullah SAW, tapi 10 orang ini duduk atau baris di pintunya Rasulullah, rumahnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, 10 ini memukul pedangnya, diangkat pedangnya itu satu kaligus. 10 itu mukul dengan pedang 10 tadi, satu kaligus. Fa yatafarraqu damahu bainal qabail, maka darahnya itu setiap kabilah mempunyai. Siapa yang membunuh Muhammad? Yang membunuh Muhammad adalah semua kabilah Quraisy.
Nah, itu maksudnya begitu. Tuh kemudian disebut fayadribunahu biha darbat rajulin wahid fayaktulunahu wa nastari' minhu. Yani dibunuh Rasulullah SAW, bahwa kita nanti akan istirahat, enak, sudah tidak ada Muhammad lagi. Kata Abu Jahal ini, fa innahum min fa'alu dzalik taghraq damuhu fi qabail jami'an. Yani bahwa darahnya itu setiap kabilah di Quraisy mempunyai dia dosa, yakni mempunyai dia bahwa dia yang membunuh Rasulullah SAW, yang membunuh Muhammad. Nanti Bani Abdi Manaf, kabilah Rasulullah SAW, tidak bisa menuntut kami. Paling top mereka akan menerima yaitu tebusan dia. Untuk Runa disebut falam yaqdir Bani Abdi Manaf ala harbi qaumihim jami'an. Karena dahulu di bangsa Arab itu, apabila seorang dibunuh di antara kabilah itu semuanya mengangkat senjatanya dan memerangi kabilah yang membunuh orang tadi. Nah, kalau ini siapa yang membunuh Muhammad? Yang membunuh Muhammad semua orang Quraisy. Tidak bisa Bani Abdi Manaf untuk mengambil darahnya Muhammad atau membalas kematian Rasulullah SAW. Fayarmuna minnan bil aql. Mereka akan mau tawaran kita itu bil aql. Al aql di sini artinya dia, tebusan. Al aql di sini bukan akal artinya, tetapi tebusan. Fa'aqalnahu lahum, kita kasihkan tebusan itu kepada Bani Abdi Manaf. Sudah selesai, sudah. Jadi orang-orang Quraisy tidak bisa meminta kami agar kita masalah menyerahkan membunuh Muhammad tadi. Tidak ada. Siapa yang membunuh Muhammad? Semua membunuh Muhammad. 10 orang itu. Dan 10 orang itu dari kabilah lain-lain. Wa ba'da hadzal ijtima' al-khatir. Waktu ijtima' ini berkumpul yang sangat bahaya ini untuk membunuh Rasulullah SAW, arsalallahu tabaraka wa ta'ala Jibril alaihissalam. Allah SWT mengirim Jibril alaihissalam. Wa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah ya'muru bil hijrah. Dan Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah telah memerintahkan engkau agar berhijrah. Dikasih kabar sama Jibril bahwa orang-orang Quraisy telah berkumpul di Darun Nadwa untuk membunuhmu. Maka dari itu engkau segera berhijrah. Karena Rasulullah SAW duduk di kota Makkah ini menunggu perintah Rasulullah SWT. Kalau sahabat Rasulullah SAW disuruh sama Rasulullah berhijrah, gara-gara mereka itu harus mendapatkan izin dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekarang ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Rasulnya agar berhijrah. Kemudian disebut di sini pada hadzal ijtima' al-khatir arsalallahu tabaraka wa ta'ala Jibril alaihi salam wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya'muru bil hijrah. Fadhahaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hajrah قبيل الظهر إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. Maka waktu Rasulullah SAW mendengar dari Jibril perintahnya Allah SWT itu, langsung Rasulullah SAW menuju ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Fil hajir, al-hajir itu sebelum zuhur, waktu panas itu, sebelum zuhur. Untuk merencanakan untuk pergi ke kota Madinah ini untuk berhijrah ini. Karena Abu Bakar sudah menyiapkan. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, waktu itu ketika itu di rumahnya, masih kecil waktu itu, tapi sudah jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun belum masuk, tetapi sudah diakad, sudah dikawin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julusun fi baiti Abi Bakar fi nahr adh-dhahira, katanya Aisyah menceritakan tentang kejadian ini, hijrah ini. Ketika kami duduk di rumah Abi Bakar Siddiq, di rumahnya ayahnya, fi nahr adh-dhahira, waktu di sebelum zuhur, qala qailun li Abi Bakar, orang mengatakan kepada Abi Bakar Siddiq, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an. Salah satu dari keluarganya Abu Bakar Siddiq mengatakan, wahwa Rasulullah SAW ini sekarang menuju ke rumahmu ya Abu Bakar. Mutaqanni'an yakni mukanya itu ditutup sama Rasulullah SAW. Jadi matanya saja yang
yang nampak, seperti kita kalau pakai masker gitu. Disebut di sini mutaqanni'an, itu artinya. Wa dzalika fi sa'lam yakun yatina fiha. Tidak pernah Rasulullah SAW mendatangi rumah kami, katanya Aisyah, seperti waktu ini. Waktu itu, waktu Dhahirah, tidak pernah Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar Siddiq di rumahnya. Faqala Abu Bakar, kemudian faqala Abu Bakar Siddiq berkata, fida'an lahu abi wa ummi. Waktu dikasih khabar itu bahwa Rasulullah SAW menuju ke rumahmu, Abu Bakar mengatakan fida'an lahu abi wa ummi, yani artinya aku korbankan deminya, demi Rasulullah SAW, abaku dan ibuku. Wallahu ma ja'a bi hadhihi sa'ila illa amrun. Rasulullah SAW datang di waktu seperti ini, yang tidak pernah datang Rasulullah SAW di waktu seperti itu mesti penting sekali, untuk penting sekali. Faja'a Rasulullah SAW fasta'adana fa'adina lahu. Maka Rasulullah minta izin untuk masuk ke rumahnya Abu Bakar Siddiq, maka diizinkan. Fadakhala faqala Nabi SAW li Abi Bakrin, masuk Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, akhruj min indika. Semua orang yang di rumah ini keluarkan, wahai Abu Bakar. Yani jangan sampai mendengar percakapan kami. Faqala Abu Bakar, innamahum ahluk bi abi anta ya Rasulullah. Tidak ada orang asing ya Rasulullah di rumah ini, semuanya keluargamu. Ya, Aisyah istrinya dan Ummu Ruman adalah mertuanya Rasulullah SAW, istrinya Abu Bakar Siddiq. Wa Asma binti Abi Bakar, saudaranya Aisyah, kakaknya Aisyah. Kata Abu Bakar Siddiq, innamahum ahluk bi abi anta ya Rasulullah. Mereka itu adalah keluargamu sendiri, tidak ada orang asing. Faqala Nabi SAW, inni qad udhina li fil khuruj. Aku sesungguhnya disuruh oleh Allah SWT agar aku berhijrah keluar dari kota Makkah. Datang yang tiba izinnya Allah SWT. Faqala Abu Bakar, as-suhbah bi abi anta ya Rasulullah. Yani engkau datang ke sini, engkau mengajak aku ya Rasulullah untuk berhijrah. Bi abi anta wa ummi, aku korbankan ayahku untukmu. Bi abi ya Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah SAW, na'am, iya. Yang Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq waktu itu ingin berhijrah, ditahan oleh Rasulullah SAW. Jangan dulu. Abu Bakar Siddiq mengetahui bahwa Rasulullah apabila berhijrah ke kota Madinah, dia akan membawa Abu Bakar Siddiq, dan ini suatu kemuliaan yang luar biasa kepada Abu Bakar Siddiq. Telah dicantumkan di dalam Al-Quran Al-Karim peristiwa ini. Fabaqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila utmatil lail. Rasulullah SAW menunggu sampai malam, tak keluar dari rumahnya. Wa idza kuffar Makkah inda bab Nabi sallallahu alaihi wasallam yuriduna qatlahu idza kharaj. Dan orang-orang 10 orang yang saya katakan tadi sudah siap di pintunya rumahnya Rasulullah SAW untuk membunuh Rasulullah SAW. Wa fi anzalallahu tabaraka wa ta'ala. Dalam hal ini telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Anfal 30, wa yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ayat ini turun ya waktu Rasulullah SAW mau hijrah, waktu keluar dari rumahnya menuju ke kota Madinah, maka orang-orang Quraisy 10 tadi sudah siap untuk menunggu, yaitu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya kemudian dibunuh oleh mereka. Tapi Allah SWT maka berfirman itu kemudian, unzuruna artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu, terhadap Rasulullah SAW, untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik membalas tipu daya. Artinya tadi ayat yang saya bacakan tadi, wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka
aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Hada makruhum. Ini adalah tipu daya mereka. Wa huwa an ijtama'u ala qatl Nabi SAW. Mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Wa an yaqtulu syabab aqwiya, dan yang membunuhnya yaitu syabab, pemuda-pemuda yang kuat. Fa yatafarraq damin Nabi SAW fil qabail. Maka darahnya Rasulullah SAW dipikul oleh semua bangsa Quraisy. Fayaqbal Banu Abdi Manaf ad-diyah, maka dari itu Bani Abdi Manaf akan menerima tebusan. Karena tidak sanggup Bani Abdi Manaf memerangi seluruh Quraisy. Wal nanzur ila makri Allah Subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala kaifa sana'a Allah bihim. Kita akan melihat bagaimana makar atau tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibuat oleh orang-orang Quraisy. Kama qala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahil kafirin amhilhum ruwaida, dalam As-Sama' wa Tariq. Untuk artinya innahum yakiduna kaida 15. Sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Karena itu berilah penangguhan kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Karena Allah SWT, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina al-amhilhum ruwaida. Diberi kesempatan sama Allah SWT, diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Yani mereka tidak langsung dibalas sama Allah SWT, tapi melihat bagaimana mereka pergi ke rumahnya Rasulullah SAW dan menunggu keluarnya Rasulullah SAW dari rumahnya. Kemudian wa nanzur ila makrillah tabaraka wa ta'ala kaifa sana'a Allahu bihim kama qala jalla wa ala. Kemudian wa hadza tatminun minan nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian qala Rasulullah SAW bersabda li Ali bin Abi Thalib, berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, nam ala firashi, tidurlah engkau di kasurku, wa tasajja bi burdi, dan berselimutlah dengan burdi, yakni burda yang ditaruh yakni apabila seorang tidur pakai kain yang panjang untuk tidur, itu namanya burda. Fa inna la nakhlus ilaika syai'un takrahu minhum. Itu jangan takut, katanya Rasulullah SAW, mereka tidak bisa mengganggumu. Orang-orang Quraisy ini tidak bisa mengganggumu. Maka orang-orang Quraisy ini yang 10 itu ini mengintip mereka. Dilihat Rasulullah masih tidur. Mereka masih tidur. Menunggu Rasulullah keluar. Mereka tahu bahwa Rasulullah SAW akan hijrah malam itu. Diintip sama mereka, dilihat masih tidur begitu. Riwayat ini saya sebut saja, harus saya mengatakan isnadalahu, tidak ada sanadnya sama sekali. Tidak ada sanadnya sama sekali. Mungkin benar, tapi untuk ahlul hadis ini dikatakan tidak ada sanadnya sama sekali. Dan ini cerita ini masyhur jiddan. Setiap buku kitab Sirah Nabawiyah pasti ada. Wa hadza tatminun minan Nabi SAW di Ali radhiyallahu taala. Ini kata-katanya Rasulullah SAW ini untuk menjadi hatinya Ali bin Abi Thalib tentram. Katanya Rasulullah, kau jangan takut. Mereka tidak akan mengganggumu. Wa nuridu an nunabbih ila amrayn idznain nara annahuma min ahammil umur. Di sini kita harus mengingatkan tentang dua hal yang sangat penting. Awaluma, yang pertama, anna kuffar Makkah kana yaqulun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kadzib, sahir. Kenapa kok Ali bin Abi Thalib ini disuruh duduk di Makkah? Kok tidak dibawa sama Rasulullah atau disuruh hijrah Ali bin Abi Thalib? Karena orang-orang kafir ini menaruh barang-barang mereka, harta-harta mereka
kepada Rasulullah SAW. Mereka tahu bahwa tidak ada orang lebih amanah dari Rasulullah SAW. Apabila mereka itu mempunyai harta yang berharga seperti emas, seperti hal-hal seperti itu, ditaruh di Sumeru, dikasih kepada Rasulullah SAW sebagai amanah. Mereka tahu bahwa Rasulullah SAW itu amin. Maka Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Rasulullah SAW duduk di kota Madinah, di kota Makkah, untuk memberikan kepada masing-masing orang yang titip kepada Rasulullah SAW itu, untuk memberikan kepada orang-orang Quraisy yang menitipkan yaitu barangnya atau hartanya kepada Rasulullah SAW. Nah, di sini aneh, karena yaqul anna kuffar Makkah kanu yaquluna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membacakan dahulu orang-orang Makkah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan Rasulullah SAW menyebarkan agama ini kepada mereka. Mereka apa yang dikatakan? Mereka mengatakan kadzib, bahwa Rasulullah SAW pendusta, sahir, pensihir, syair, majnun. Semua ini dilontarkan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mereka memberi harta-harta mereka yang mulia, harta-harta mereka yang disayangi kepada seorang sahir, kepada orang majnun, kepada orang pendusta. Karena mereka membantah omongannya mereka sendiri. Artinya bahwa mereka itu tahu bahwa mereka itu adalah pendusta. Mereka tahu bahwa Rasulullah SAW sebagai orang yang paling amanat di kota Makkah. Dari kecilnya Rasulullah SAW dipanggil Shadiqul Amin oleh mereka. Ketika Rasulullah SAW diutus sebagai nabi, inqalaba alaih, berbalik mereka mengatakan bahwa dia kadzab, sahir, majnun. Wa ghair dzalika min sifat allati tahammuhu biha, dan sifat-sifat yang lainnya yang dituduh orang-orang Quraisy menuduh Rasulullah SAW. Wa fi hadza kadzibun. Mereka dalam hal itu kadzibun, pendusta mereka itu. Mereka tahu kalau ini adalah kadzib. Orang apabila berdusta, dia tahu kalau ini dusta. Itu namanya iftira di lughah Arabiyah. Iftira. Dia tahu kalau ini kadzib. Ada orang yang kadzib, tapi dia tahu, dia menyangka bahwa ini betul. Dia dengar dari orang lain bahwa si fulan kata wa kata, disebarkan itu, padahal itu dusta, tidak benar. Itu namanya dusta. Tapi kalau dia tahu kalau dirinya itu kadzab, kalau orang tadi umpamanya saya mengatakan si fulan ini pencuri, padahal dia tidak mencuri sama sekali, saya tahu kalau dia tidak mencuri, saya katakan dia mencuri. Itu namanya iftira. Dosanya lebih besar dari kadzib. Mereka ini orang-orang ini iftarau kepada Rasulullah SAW. Wa fi hadza kadzibun, fahum la yusaddiquna ma yaqulun. Mereka tahu kalau mereka itu pendusta. Waktu mengatakan kepada Rasulullah SAW, ini Muhammad kadzab, Muhammad sahir, tahu mereka kalau ini kullu kadzib. Di dalam hatinya tahu kalau ini tidak benar, untuk menjelekkan namanya Rasulullah SAW. إذ كانوا يضعون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. Dahulu mereka apabila mempunyai harta yang mahal diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai amanat. فَلْيَجُوزُ أَنْ يُعْطِي عَاقِلٌ الْأَمَانَةَ لِرَجُلٍ يَرَى أَنَّهُ كَذَّابٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ أَنَّهُ سَاحِرٌ. Apakah masuk dalam akal seorang punya harta yang disimpan sama dia kemudian diberikan kepada orang sahir, kepada orang majnun, kepada orang kadzab? Hadza yadkhul fil aql, masuk dalam akal. Tidak mungkin. Hadza la yumkin abadan. Ini tidak bisa diterima sama sekali. Fadalla hadza ala annahum la yakdzibun. Fadalla hadza ala annahum la yakdzibunahu. Ini dalil bahwa mereka itu tidak mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwa ini adalah dusta dalam hati mereka. Dalam orang-orang mengatakan, tapi dalam hati mereka bahwa Rasulullah SAW itu shadiq, tidak pendusta. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Allah SWT
berfirman, mengatakan kepada Rasulnya, innahum la yukadzibunaka, sungguhnya orang-orang kufar Quraisy ini, musyriki Quraisy ini tidak mendustakan engkau wahai Muhammad. Walakinna dhalimina, tetapi orang-orang yang zalim, walakinna dhalimina bi ayatillah yajhadun, mereka terhadap ayat-ayat Allah mengingkari, tidak mau menerima ayat ini, padahal mereka tahu kalau Muhammad ini adalah nabi, rasul, tapi mereka tidak mau menerima itu karena hasad, karena dengki. Hakadha. Al-amru tsani, urusan kedua, amanatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keamanan Rasulullah, bahwa Rasulullah amin betul-betul. Falamma aradu qatlahu lam yaqul ana akhidh amwalahum li'annahum yuriduna qatli. Waktu tahu Rasulullah SAW bahwa mereka ingin membunuhnya, tidak mengatakan Rasulullah SAW, saya ambil harta-harta mereka karena mau membunuh aku kok, jadi hartanya tak ambil. Apabila seorang mengatakan fulan akan membunuhmu dan dia punya harta, kau simpan, maka diambil hartanya itu. Apakah demikian Rasulullah SAW? Yaquluna falam yaqul Rasul sallallahu ana akhidh amwalahum bi anna yuriduna qatli fa ana astahiquha, aku pantas untuk mendapatkan harta-harta ini, saya bawa kota Madinah harta-harta mereka itu. Bahkan harta-harta mereka orang-orang Muhajir ini diambil sama orang-orang Quraisy. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa saya pantas untuk mendapatkan harta Quraisy ini, tapi diberikan sama Rasulullah kepada masing-masing yang memberi amanat kepadanya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak." Apabila ada seorang memberikan kepadamu yaitu amanah, kasihkanlah amanah itu kepadanya walaupun dia berkhianat kepadamu. Ada orang umpamanya pernah utang kepadaku umpamanya 100 juta tidak dibayar, kemudian punya harta dia di aku, saya ambil itu, tidak boleh, kasihkan kepada dia. Kata Rasulullah SAW, adil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Jangan engkau berbuat berkhianat karena dia berbuat khianat kepadamu. Orang mencuri umpamanya hartamu, kemudian loh si fulan mencuri hartaku, aku mencuri rumahnya, kalau gitu la, hadza haram, tidak boleh. Ai wa in khana huwa fa anta la takhun, walaupun dia berkhianat, anta la takhun, kau jangan berkhianat. Fal mu'min la yakhun abadan, seorang mukmin tidak boleh berkhianat sama sekali. Fatabqa akhlaqul mu'min syamikha 'aliyah dhahira. Jadi seorang mukmin ini akhlaknya menjadi yakni tinggi, syamikh, gagah, berani. Jangan sampai dia tercelah karena dia khain. Orang ini bersih, orang ini baik, orang ini tidak pernah berkhianat. Itu seorang mukmin, sifat seorang mukmin. Fatabqa akhlaqul mu'min syamikha 'aliyah dhahira. Wa in ghadara man ghadara minal kafirin, walaupun dia ditipu sama siapapun di antara orang-orang kafir, tetap dia harus menjaga amanah, menjaga akhlaknya yang tinggi. Falamma azama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala khuruj min baiti, maka Herakl azim ar-Rum, raja Romawi Herakl waktu itu, waktu bertemu dengan Abu Sufyan, ini hadis tercantum di Sahih Bukhari. Waktu tanya kepada Abu Sufyan bin Harb, hal hadha alladhi yaz'umu annahu nabi, pernah menipu ini orang ini, yakni Muhammad ini yang mengaku dirinya nabi, pernah tak dia menipu? Qala Abu Sufyan la. Dijawab oleh Raja Kaisar, hakadzal anbiya, begitulah nabi-nabi Allah, belum pernah berbuat penipu. Karena penipu ada akhlak orang-orang kafir, akhlak orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seorang mukmin. Seorang mukmin la yakhun abadan. Falamma azama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-khuruj min baitihi sallallahu alaihi wasallam wa ulaka ash-shubban al-aqwiya al-musallahun yantazirunahu 'inda al-bab liyaqtuluhu. Waktu Rasulullah SAW ingin keluar dari rumahnya,
menuju ke Ghar Hira, Ghar Thawr, menuju ke Ghar Thawr bersama Abu Bakar Siddiq. Rasulullah telah melihat 10 orang pemuda-pemuda yang akuya membawa pedang tadi. Fala yarawnahu, tetapi mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dibuka pintunya, pintu rumahnya dibuka, dan orang-orang yang 10 ini berbaris 5-5 untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darbat rajulun wahid. Tapi mereka tidak melihat Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW membaca ayat ini. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ditutupi matanya oleh Allah SWT mereka itu, sampai mereka tidak melihat waktu Rasulullah SAW keluar dari matanya, dari rumahnya. فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على رأسه ترابا. Rasulullah waktu keluar mengambil segenggam tanah. Dan mereka tidak melihat. Ditaruh oleh Rasulullah kepala mereka itu turab, pasir, satu sedikit di sini, sedikit 10 dikasih sama Rasulullah di kepalanya semua. Wa madha ila baiti Abi Bakar fa kharaja min khukha fi dari Abi Bakar lailan. Rasulullah menuju ke rumahnya Abu Bakar Siddiq ketika malam sudah tiba. Wa dakhala min khukha fi dar Abi Bakar lailan. Rasulullah SAW tidak masuk ke pintu yang utama rumahnya Abu Bakar Siddiq. Khukha itu artinya ada pintu lain kecil. Itu Rasulullah masuk di situ untuk masuk ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Khukha namanya. Khukha itu al-bab as-saghir, rumah pintu yang kecil. Hatta lahiqa bi ghari Thawr ittija' al-Yaman. Rasulullah SAW membawa orang yang menunjukkan jalan, seorang pintar, kharid itu artinya pandai, tahu jalan-jalannya di Jaziratul Arab. Orang ini namanya Abdullah bin Uraiqib. Dia seorang musyrik tetapi amin. Hakikatnya bagaimana dahulu keamanannya orang Arab. Di antara mereka banyak sekali dia tahu bahwa Rasulullah ini dicari oleh Quraisy. Bahkan barang siapa yang bisa memegang Rasulullah hayyan atau mayitan, mati atau hidup atau mati, bersama Abu Bakar Siddiq mau dikasih 100 unta. Kalau bila seorang mendapatkan 100 unta ini akan menjadi kaya raya. Tapi Abdullah bin Uraiqid ini tidak mau mengkhianati Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq. Dan dia tidak mau jalan ke kota Madinah, dari Makkah ke Madinah yang diketahui yang biasanya dijalani oleh orang-orang musafir. Dia jalan ke jalan yang lain. Pintar orang ini. Ke jihadil Yaman, ke arah Yaman. Apabila seorang mau pergi ke Yaman, sampai bertemu di Ghar Thawr. Ghar Thawr itu adalah gua Thawr yang ada sekarang di kota Makkah. Wa Ghar Thawr ini apabila seorang datang ke sana tidak bisa naik ke atas, hancur kakinya, berdarah karena lincip-lincip anunya itu. Apa namanya? Batu-batu yang ada di sana. Wa dhalla muridu qatla an-nabi sallallahu alaihi wasallam waqifin hatta ja'um rajulun mimman lam yakun ma'hum. Mereka duduk menunggu Rasulullah SAW keluar dari pintu padahal Rasulullah sudah pergi. Kemudian datang orang yang bukan dari mereka. Dia bertanya, engkau duduk di sini untuk apa? Orang tadi berkata demikian. Wa ra'ahum 'inda al-bab faqala lahum madza tantadhirun? Kamu orang ini nunggu di sini untuk apa? Qalu Muhammadan, kita perlu dengan Muhammad. Qala khibtum wa khasirtum, ya Allah, kamu orang rugi betul-betul. Khibtum wa khasirtum, kamu orang rugi. Jadi kamu orang duduk dari tadi pagi sampai sekarang ini sia-sia. Sia-sia, tidak ada gunanya sama sekali. Qad wallahi marra bikum, Muhammad telah melewati kalian. Wa dharra ala ru'usikum at-turab, dan kepala kalian, rambut kalian dikasih diletakkan sama Rasulullah SAW segenggam
tanah. Wa antalaqa li hajati, kemudian Rasulullah SAW pergi dengan urusannya. Fa wada'u aydihim ala ru'usihim, maka mereka meletakkan tangan-tangan mereka di kepala-kepala mereka. Dilihat betul bahwa di kepalanya itu setiap orang ada ada segenggam tanah. Wa wada'u aydihim ala ru'usihim wajadu turab faqamu yanfudunahu, maka mereka mengeluarkan, setiap orang mengeluarkan gini, dibersihkan kepalanya itu dari tanah tadi. Wa qalu wallahi ma absarnahu, kita suhu demi Allah tidak melihat Muhammad keluar dari rumahnya sama sekali. Dan kita tidak tidur kok. Lihat kita orang di pintu. Dua mata kita ini melihat terus di pintu ini. Tidak ada Muhammad tidak keluar dari sini. Tsumma nadharu dakhal al-bait farau aliyan. Waktu diintip lihat ada orang tidur di situ. Qalu hadza wallahi Muhammad innahu na'im. Demi Allah ini Muhammad, dia tidur. Falamma yabra'u kadzalika hatta asbahu wa qama Ali min al-firash. Maka mereka masuk dengan didorong pintu tadi, dilihat ternyata Ali bin Abi Thalib yang tidur di al-firash, yang di kasurnya Rasulullah SAW. Fasuqita fi aydihim, maka pedang-pedang mereka itu jatuh dari tangan-tangan mereka. Yakni kaget mereka melihat Ali itu, bahwa tidak Muhammad tidak ada. Kalau gitu betul apa yang dikatakan orang tadi, kalau Muhammad sudah lolos. Wa qalu lahu, mereka berkata kepada Ali, aina Muhammad? Qala la ilma li, saya tidak tahu di mana Muhammad, kata Ali bin Abi Thalib. Adzan dulu. Sudah adzan ya? Maka adzan dulu. Kita lanjutkan. Walamma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lam anna Quraisyan satajiddu fi talab. Rasulullah SAW tahu persis bahwa orang-orang Quraisy akan mencarinya dengan sungguh-sungguh. Wa anna tariq alladhi satataji ila al-Anzar wal Madinah, dan mereka orang-orang Quraisy ini, kufar Quraisy, menuju ke jalan ke kota Madinah. Pasti Muhammad ini sekarang dalam perjalanan dari Makkah ke kota Madinah. Karena min zakai sallallahu alaihi wasallam, dari kecerdasan Rasulullah SAW, ansalaka tariqan akhar yudadu tamaman wa tariqul Yaman. Maka Rasulullah SAW pergi bukan jalan ke jalan yang biasanya dari Makkah ke kota Madinah, tapi jalan ke arah Yaman supaya mereka tidak mengetahui. Masya khamsa ayyam fil tijah al-Yaman. Mereka berjalan 5 mil ke arah Yaman. Wal anzar kullaha wal uqul taqul inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam sayuhajir al-Madinah. Dan semua orang dan akal-akal mereka mengatakan pasti Rasulullah SAW dan Abu Bakar ini menuju ke kota Madinah dengan jalan yang kita jalani apabila pergi ke kota Madinah. Wa hakadza kan. Memang betul demikian pikiran Rasulullah SAW itu tepat. Bahwa mereka orang-orang Quraisy, kufar Quraisy menuju ke jalan yang biasa, tidak memikirkan bahwa Rasulullah pergi ke arah Yaman. Walakinnahu arada an yu'ammi alaihim al-amr. Rasulullah SAW menginginkan agar mereka tidak mengetahui tentang arah yang dituju oleh Rasulullah SAW. Fadhaba ila jihatil Yaman. Rasulullah SAW pergi ke arah kepergian ke Yaman. Wa makatha bi makanin yuqalu lahu Jabal Thawr 3 ayyam. Dan Rasulullah pergi ke gua bernama guanya itu Ghar Thawr. 3 malam Rasulullah itu 3 hari Rasulullah duduk di Ghar Thawr itu. Wa kana yamshi muttajihan ila Ghar Thawr ala atraf qadamai. Waktu ini gunung di safhal jabal, di pinggiran atau di apa namanya, di bawah gunung tadi, Rasulullah jalan kaki menuju ke Ghar Thawr itu. Wa kana yamshi muttajihan ila Ghar Thawr ala atraf qadamai li'anna at-tariq kana wa'iran. Karena perjalanan itu wa'ir ada berbahaya, yakni sangat apa namanya? Terjal. Wa kana yamna fa'ufiyat qadamahu sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kaki-kaki Rasulullah SAW itu bercucuran darah. Wa tafaqa yashtaddu bil amr hatta intaha ila al-ghar fi qimmat al-jabal.
Rasulullah SAW berusaha bersama Abu Bakar sampai ke Ghar Thawr. Walamma intahaya ila al-ghar, qala Abu Bakar, wallahi ma tadkhulu ya Rasulullah hatta adkhulu qablak. Aku sampai ke Ghar Thawr, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, diamlah di tempatmu wahai Rasulullah, jangan masuk ke Ghar Thawr, aku dulu yang masuk. Karena apa? Karena Abu Bakar Siddiq takut apabila Rasul di situ ada hawam, di situ ada binatang-binatang yang buas atau ular, terutama ular. Maka Abu Bakar melihat Ghar Thawr ini, apakah ada di situ membahayakan Rasulullah SAW atau tidak. Fa in kana fihi syai'un asabani dunak, dia bilang apabila ada sesuatu umpamanya ular itu akan menggigit aku dulu, bukan engkau ya Rasulullah. Padahal Abu Bakar fakasahu, maka dilihat oleh Abu Bakar Siddiq. Fakasahu artinya nadhafahu, dibersihkan tempat tadi. Wa wajada fi janibi thuqban, dilihat di situ ada lubang. Berapa lubang di situ? Fasyaqqa izarahu, maka disobek sarungnya. Kain sarung itu disobek, diambil qit'ah, yaitu sebagian dari sarung itu disumbet, itu apa namanya? Al-thuqub tadi, lubang tadi. Wa baqiya thuqban akharan fa alqamahuma rijlaihi. Tapi ada di situ lubang lagi dua, tidak bisa ditaruh sarung apa kain, karena sudah ditaruh yang satu itu, kalau dia dikeluar ya sarungnya habis semua. Maka kakinya ditaruh di situ sama Abu Bakar Siddiq, ditutupi dengan kakinya. Lubang dua tadi ditutupi dengan kakinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tsumma qala li Rasulillah SAW udkhul. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, masuklah. Fadakhala Rasulullah SAW wa wada'a ra'sahu fi hijri Abi Bakar wa yanam. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pahanya Abu Bakar Siddiq, tidur di pahanya Abu Bakar Siddiq. Faludira Abu Bakar fi rijlihi minal juhri. Maka di lubang yang ditaruh salah satu kakinya tadi, di situ ada thu'ban, di situ ada ular, maka digigit kakinya Abu Bakar Siddiq oleh ular. Falam yataharrak makhafata an yantabiha Rasul sallallahu. Dia tidak bergerak Abu Bakar Siddiq. Takut nanti kalau dia bergerak Rasulullah bangun dari tidurnya. Bagaimana cintanya Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW. Fasaqatat dumu'uhu min syiddatil alam ala wajhi Rasul SAW. Saking sakitnya kakinya tadi tidak bisa Abu Bakar menahannya. Maka dia menangis, keluar air matanya ke wajahnya Rasulullah SAW, jatuh ke wajahnya Rasulullah SAW. Maka berdiri Rasulullah SAW waktu berasa bahwa ada air jatuh di pipinya, di wajahnya. Faqala Rasulullah SAW, malaka ya Abu Bakar, kenapa engkau wahai Abu Bakar? Qala ludightu fidaka abi wa ummi. Aku telah digigit oleh ular. Aku kurbankan diriku demi abaku dan ibuku demimu. Fatafala Rasulullah SAW makanal ladgha. Maka Rasulullah SAW meludahi kakinya Abu Bakar Siddiq yang digigit ular tadi. Fadhahaba ma yajidu min alam. Maka tidak berasa sedikit pun Abu Bakar Siddiq kesakitan, hilang sama sekali sakitnya tadi. Wa hadza aidan yubayyin lana amran itsnain, dan ini juga menunjukkan kepada kami dua hal yang penting. Pertama, syiddat mahabbatnya dengan Nabi SAW. Bagaimana sahabat Rasulullah SAW dahulu menyintai Rasulullah SAW yang luar biasa, lebih dari diri-diri mereka. Hatta innahu yaldak wa la yataharrak hatta la yu'dhi Nabi SAW wa naim. Bagaimana Abu Bakar Siddiq disengat oleh ular tadi, digigit oleh ular tadi, dan dia menderita kesakitan yang luar biasa dan tidak bergerak supaya tidak mengganggu tidurnya Rasulullah SAW. Yang kedua, barakat doa Nabi SAW, berkat doa Rasulullah SAW. Wa kaifa anna mujarrad an tafala fi jurhi adhaballahu jalla wa ala anhu ma yajiduhu.
Bagaimana ketika Rasulullah SAW meludahi Al-Jurah itu, lukanya Abu Bakar Siddiq dari gigitan ular itu hilang sama sekali sakitnya. Inilah barakah Rasulullah SAW. Wa dhalla bil ghar thalatha layalin. Mereka duduk 3 malam. Lailatul Jum'ah wa lailatul Sabti wa lailatul Ahad. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Wa kana Abdullah bin Abi Bakar yabitu indahuma. Waktu itu Abu Bakar Siddiq punya anak namanya Abdullah. Syab, yakni fatan. Disebut di sini. Qalat Aisyah berkata bahwa gulamun syabun thaqifun laqinun. Abdullah ini suatu pemuda thaqifun laqin, yakni cerdas, pintar. Fayadliju min indihima bisaharin. Apabila datang malam, pagi hari, bisahar, dia keluar dari Ghar Thur ini. Tidur bersama Rasulullah sama Abu Bakar Siddiq, Abdullah ini. Kalau sudah qarib subuh, dekat subuh, pulang dia, pergi ke Makkah, pulang ke rumahnya di Makkah. Bagaimana dia bisa turun dan naik ke Gunung Thur ini? Apabila kalian melihat Ghar Thur tidak bisa, insyaallah selangkah tidak bisa kalian. Tajam anu-anunya, batu-batunya. Fayasbahu ma'a Quraisy di Makkah kaba'id fiha. Orang-orang Quraisy dilihat Abdullah ini bersama mereka apabila pagi hari datang. Mereka tidak ragu bahwa Abdullah ini tidur bersama Rasulullah fi Ghar Thur, tidak ragu karena dia pagi-pagi hari sudah ada di Makkah. Ya dulu Abdullah ini di sini. Fala yasma' amran yuqtadani bi illa wa'ahu. Dan Abdullah ini mendengar omong-omongan orang Quraisy ini. Tidak ada omongan kecuali ditangkap sama Abdullah ini. Omongan orang Quraisy ini. Apa yang dikatakan terhadap Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, mereka mencarinya di mana, itu ditangkap sama Abdullah ini. Kalau datang sudah malam, hatta ya'tihima bi khabar dzalika hina yaqtalatud dhalam. Sudah malam, sudah gelap gulita, Abdullah ini pergi ke Ghar Thur dan memberitahu kepada Rasulullah dan Abu Bakar kabar-kabar ahli Makkah. Apa yang diperbuat oleh ahli Makkah, dikasih kabar. Mereka mencarimu, mereka mengirim pemuda-pemuda untuk mencarinya Rasulullah dan Abu Bakar. Itu semua diberi ketahui oleh Rasulullah SAW melalui anaknya Abu Bakar yang nama Abdullah. Wa kana yar'a ghanamahu alaihi Amir bin Fuhairah, maula Abu Bakar. Dan Amir bin Fuhairah ini yang dia akan menggalak kambing. Amir bin Fuhairah ini dahulu adalah budak. Dibeli oleh Abu Bakar Siddiq, diazab oleh orang-orang Quraisy dahulu. Kemudian dibeli oleh Abu Bakar Siddiq. Seperti Bilal bin Rabah dan lain-lainnya, banyak yang dibeli dengan hartanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian dibebaskan. Ini Amir bin Fuhairah, fayuri'uha 'alayha hina tadhhab sa'an min al-isya. Dia apabila datang Isya, dia yahlib al-laban. Dia memeras susunya kambing dan diberikan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq. Artinya ini, fayuri'aha alaihima. Ini artinya memberikan susu. Hatta tadhhab sa'an minal isya. Fayubitani fi ruslin. Yakni ruslin artinya mereka itu yatima bil laban qabla an yanama. Sebelum mereka tidur, 2 orang tidur, ini Abu Bakar wa Rasulullah SAW. Amir bin Fuhairah sudah memberikan susu kepada Rasulullah dan kepada Abu Bakar Siddiq. Wa kana yaf'al dzalika kulla laila. Ini diperbuat oleh Malik bin dibuat oleh Amir bin Fuhairah setiap malam. Wa kana ya'ti ila athar Abdullah bin Abi Bakar wa raji' wa dha'if fa yamshi bil ghanam hatta yadhhab atharahu. Apabila Abdullah ini datang, Abdullah pergi, Abdullah datang, itu kan ada athar, ada jejak kakinya. Itu dibersihkan sama Amir bin Fuhairah dengan kambing-kambingnya tadi. Kambing-kambingnya diserahkan ke situ, jadi hilang jejak kakinya Abdullah bin Abi Bakar Siddiq. Karena dahulu orang Arab pintar di masalah, apabila seorang jalan itu tahu itu kakinya siapa, tahu dia. Maka dibersihkan oleh kambing-kambing yang digembala oleh Amir bin Fuhairah ini. Wa amma Quraisy
فقد جن جنونها حينما تأكد لديها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلت في صحبيحة الليلة التي عزموا فيها على قتله. Quraisy hampir gila waktu melihat saking marahnya, karena mereka ketika mereka mengetahui bahwa Rasulullah SAW lolos dari mereka. Bakar perempuan yang bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq ini kakaknya Aisyah, lain ibu, satu ayah. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya Aisyah Ummu Ruman namanya. Aisyah itu punya saudara satu ibu satu abah namanya Abdurrahman. Wa Asma ini mempunyai saudara namanya Abdullah. Dan Asma binti Abi Bakar ini yang membuka pintu waktu Abu Jahal mengetok rumahnya Abu Bakar Siddiq. Faqala laha aina abuki? Abu Jahal mengatakan ana ayahmu. Qalat la adri, katanya Asma, saya tidak tahu. Farafa Abu Jahal yadahu falatama khaddalatmatan taraha minha qurtuha. Waktu Asma mengatakan saya tidak tahu, ditempeling oleh Abu Jahal. Tempelingannya Abu Jahal ini luar biasa, tangan-tangannya besar-besar. Tempeling sampai keluar anting-antingnya, keluar darah, bercucuran darah. Qurtuha, yang qurtuha artinya apa? Yang ditaruh di sini oleh perempuan, apa namanya? Cincinnya. Wa ja'alat Quraisy mukafa'a qadruha mi'a naqah. Dan Quraisy telah menyiapkan 100 unta barang siapa likulli man yadullaha ala makanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana hayyan aw mayitan. Barang siapa yang menemukan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq mati, hidup atau mati, mereka akan, yang menemukan itu akan dikasih 100 unta. Wajaddat al-fursan wal musya wa khusus al-athar fi talab. Maka setiap pemuda, dari pemuda orang Arab, bangsa Arab, Jaziratul Arab waktu itu, waktu mendengar disiapkan hadiah yang begitu besar, maka setiap orang menginginkan hadiah tadi. Al-fursan artinya pemuda-pemuda yang mengendarai khail, yang mengendarai kuda. Wal musya, yang jalan kaki, musya itu jamak masyi. Wa qussasul adhar, qussasul adhar yang melihat jejak kaki mereka. Dahulu bangsa Arab seperti yang saya katakan pintar di masalah itu. Li'anna mi'anaqa syai'un 'azim, karena 100 unta ini adalah hal yang luar biasa besarnya. Wa antasharu bil jibal wal widyan yab'athuna 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin duna faedah. Mereka tersebar. Ada yang pergi ke gunung-gunung, ada yang pergi ke lembah-lembah mencari Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, tapi tidak ada faedahnya sama sekali. Sebelum saya tutup, insyaallah minggu depan saya akan mengatakan Allahu thalithuhuma. Kita sampai ke sini, Allahu thalithuhuma. Saya akan katakan saja, yaitu bahwa Allah SWT menyebut dalam Al-Quranul Karim tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, idhuma fil ghar, idhuma fil ghar, ketika mereka di gua Thur, Abu Bakar Umar, Rasulullah dengan Abu Bakar idhuma dua. Idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar Siddiq waktu itu takut, bukan takut untuk dirinya, tapi takut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kalau terbunuh hanya Abu Bakar Siddiq, tidak ada bekasnya, yang tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau Rasulullah SAW yang terbunuh, itu musibah uzma. Maka Abu Bakar Siddiq melindungi Rasulullah SAW. Waktu ketika datang orang-orang Quraisy, dan sudah dekat, sudah di Ghar Thur, Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka. Takut Abu Bakar Siddiq. Takut apa? Takut Rasulullah akan dibunuh oleh mereka. Idhuma fil ghar, ketika mereka di gua. Idh yaqulu li sahibihi, siapa alladhi yaqulu li sahibihi? Rasulullah SAW mengatakan kepada sahibi, dipanggil sahibi Rasulullah SAW. Ini adalah manaqib Abu Bakar Siddiq. Saya menceritakan tentang manqab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kedudukan Abu Bakar Siddiq di mata Allah Subhanahu wa taala. Idh yaqulu li sahibihi, Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana.
Sungguhnya Allah bersama kami. Ma'ana, tidak bilang ma'i tok. Bersamaku, Allah bersamaku saja ya Abu Bakar, lah. Lagi mengatakan Allahu ma'ana. Idhuma disebut sama Allah SWT. Idhuma fil ghar. Ketika dua orang fil ghar. Idh yaqulu li sahibi. Artinya bahwa Rasulullah SAW itu adalah teman, Abu Bakar ini adalah temannya Rasulullah SAW. Ada firman Allah SWT. Idh yaqulu li sahibi la tahzan. Jangan engkau sedih wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Allah bersama kami. Orang-orang Syiah kalau membaca ayat ini, kalau sudah sampai ke ayat ini anu sama mereka, tidak dibaca oleh mereka itu. Tidak dibaca oleh mereka. Di apa namanya itu? Dilewati oleh mereka ayat ini, tidak dibaca oleh mereka. Al-Imam Ibnu Qayyim telah menyebutkan hal itu di bukunya Al-Fawaid. Bagaimana dengkinya orang-orang Syiah terhadap sahabat Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman di sini, terang-terangan di sini. Tidak menyebut namanya Abu Bakar Siddiq, tapi setiap orang tahu bahwa ini tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Idh yaqulu li sahibihi, sahib disebut sahib, yakni temannya. Ketika Muhammad mengatakan kepada temannya, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, bersama aku dan kau wahai Abu Bakar. Allah SWT tidak mengatakan bersamamu tok. Innallaha ma'i, indah. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Innallaha ma'ana. Artinya bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar Siddiq. Maka ayat ini yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.